Polda Sumatera Utara telah mengamankan 4 orang terduga pelaku pencurian BBM jenis solar di Belawan, Medan. Hingga kini polisi masih melakukan pemeriksaan lanjut untuk mengusut kasus pencurian BBM ini. Informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan jurnalis MGN Dana Pangaribuan dari Kota Medan. Dana, selamat siang. Selamat siang. Bagaimana perkembangan kasus pencurian BBM yang ditangani polisi saat ini? Baik Valentinus dan juga Yohana dan MG Listeners, Polda Sumatera Utara khususnya penyidik Polres Pelabuhan Belawan masih melakukan penyelidikan terkait kasus pencurian BBM jenis solar yang saat ini terjadi di kawasan Belawan, tepatnya di lingkungan 8 Kampung Kurni, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Kasus pencurian ini berawal dari laporan masyarakat akan adanya aksi pencurian yang kemudian beredar di media sosial. Mendapatkan laporan tersebut, Satreskrim Pelabuhan Belawan dibantu personil Brimob Polda Sumatera Utara melakukan penggerebekan ke lokasi yang menjadi tempat penyimpanan hasil pencurian BBM jenis solar. Berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi, yang menyampaikan bahwa dari kasus ini pihaknya telah mengamankan 4 orang terduga pelaku dari lokasi. Keempat pelaku ini diketahui saling mengenal dan mereka memiliki peran sebagai pengambil hasil curian dan penampung hasil curian. Selain mengamankan terduga pelaku, dari lokasi polisi juga menyita barang bukti berupa BBM jenis solar yang disimpan dalam drum mencapai berat total 500 liter. Adapun modus para terduga pelaku pencurian dengan membocorkan pipa penyaluran BBM Pertamina ke wilayah Belawan dengan cara melakukan pengeboran pada lapisan pipa yang ditanam di dekat kawasan permukiman warga tersebut. Setelah dilakukan pengeboran, para terduga pelaku kemudian menyalurkan aliran ke sejumlah titik untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam drum yang sudah disiapkan. Setelah terkumpul, drum tersebut lalu disimpan atau ditimbun untuk kemudian diduga diperjualbelikan. Hingga kini polisi belum membeberkan sudah berapa lama kelompok pencurian ini beraksi dan kemana tujuan akhir dari hasil curian ini diperdagangkan, dan dari para terduga pelaku dikarenakan masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Saat ini kami juga masih menunggu keterangan resmi kepolisian terkait dengan pengembangan kasus dan siapa saja tersangka dalam kasus pencurian BBM jenis solar yang terjadi di wilayah Belawan, Medan. Dan kalau dari informasi yang Anda sebutkan bahwa ini pencurian ini tampaknya bukan pertama kali ya? Atau sebelum ini memang sudah pernah ada terjadi pencurian seperti ini dengan modus yang sama? Ya, dari kasus ini kami juga sudah mengkonfirmasi kepada pihak PT Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara yang menyampaikan bahwa pihaknya sudah menemukan sekitar 9 kasus pencurian yang terjadi di kawasan Belawan. Dari 9 kasus ini diketahui sudah terjadi sejak bulan Mei tahun 2022 lalu dan pihak Pertamina mengungkapkan sudah melaporkan kasus yang mereka temukan. Dari temuan ini pun, Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut menyampaikan sudah meningkatkan patroli di sepanjang aliran pipa penyaluran BBM mereka tersebut. Humas PT Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara Susanto Agus Satria menyebutkan dalam kasus ini pihaknya masih memperhitungkan kerugian yang dialami. Namun disampaikan untuk kasus terakhir saja dengan barang bukti 500 liter solar yang ditemukan diperkirakan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Jika kita perhitungkan saja harga solar subsidi di Sumatera Utara hari ini dijual Rp6.800 per liter, sedangkan untuk penjualan khusus industri berada di angka Rp18.000 hingga Rp20.000 per liternya. Hitungan itu masih untuk kerugian dari barang yang dicuri, namun belum ada hitungan kerugian perbaikan pipa yang telah bocor, kemudian kerugian dari minyak solar yang mencemari lingkungan. Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara menyampaikan pihaknya menyayangkan terjadinya aksi pencurian ini karena hal tersebut sangat berbahaya bagi warga sekitar, mengingat bahwa potensi kebakaran yang bisa saja terjadi jika minyak solar terekspos api atau bahkan percikannya saja. Selain itu, pencurian ini juga bisa merugikan banyak masyarakat jika kebocoran pipa ini dapat menghambat pengiriman BBM di wilayah Sumatera Utara, di mana penyaluran BBM tersebut biasanya dilakukan 2-3 kali dalam waktu tertentu. Tentunya ini menjadi perhatian kita dan juga perhatian masyarakat khususnya Belawan untuk terus memperhatikan dan juga menemukan
atau melaporkan temuan jika adanya aksi pencurian yang sama agar tidak mencemar lingkungan dan juga tidak merugikan masyarakat. Dan Demikian yang tadi dapat Anda kami mengatakan bahwa masih menunggu keterangan resmi dari polisi terhadap pemeriksaan 4 tersangka. Nah, ini kan artinya kasus yang baru. Nah, tadi Anda mengatakan bahwa Pertamina sudah 9 kali dengan kasus yang sama. Apakah tersangka-tersangka sebelumnya dengan terjerat hukuman apa mereka? hingga saat ini memang untuk kasus pencurian ini baru ramai atau dibicarakan di sejumlah platform media bahwa memang kasus ini baru ramai dibicarakan ada 4 pelaku. Namun sebelum-sebelumnya diketahui memang laporannya sudah terjadi atau sudah disampaikan kepada kepolisian dan memang penindakan sudah dilakukan oleh penegak hukum. Namun kembali lagi aksi-aksi ini kembali terjadi. Ingat bahwa pencurian-pencurian ini belum menemukan bukti-bukti yang kuat untuk menetapkan para tersangka hingga hari ini. Dan pihak kepolisian tentunya masih bekerja di lapangan untuk kemudian nanti menetapkan tersangka dan hukuman apa yang akan diberikan kepada para tersangka, mengingat bahwa kasus ini bukan penimbunan BBM, melainkan pencurian bahan minyak solar yang dikirimkan ke arah daerah Medan Belawan. Baik, terima kasih Dana Pangaribuan dari Kota Medan atas laporannya. Selamat kembali bertugas dan sehat selalu.